Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Fenyanita Sekar Arum, NIM 2019-80127. Sekarang saya akan membahas chapter 12, yaitu Addressing Competition and Driving Growth, atau menangani kompetisi dan mendorong pertumbuhan. Growth atau pertumbuhan, sebuah tujuan utama pemasaran adalah untuk mendorong pertumbuhan dalam penjualan dan mendapatkan untung di perusahaan. Lalu di sini ada growth strategies atau strategi penumbuhan. Yang pertama, tumbuh dengan membangun pasar Anda sendiri. Yang kedua, tumbuh dengan mengembangkan konsumen dan pemegang saham. Yang ketiga, tumbuh dengan membuat merek yang kuat. 4. Tumbuh dengan memotivasi produk layanan dan pengalaman yang baru. 5. Tumbuh melalui ekspansi internasional. 6. Tumbuh melalui akuisisi merger dan gabungan. 7. Tumbuh dengan membangun reputasi yang menonjol untuk tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah tumbuh dengan bermitra dengan pemerintah. Lalu selanjutnya ada growing the core, yaitu dapat menjadikan kurang beresiko alternatif daripada ekspansi ke dalam kategori produk baru. Mereka memiliki tiga strategi, yaitu yang pertama, membuat inti dan merek sebagai khas sebisa mungkin. Contohnya Galaxy Coklat telah berhasil bersaing dengan Cadbury dengan memposisikan dirinya sebagai mitramu dalam pemikat coklat dan menampilkan bentuk produk lain, rasa lebih halus dan kemasan lebih ramping. Lalu yang kedua, memberikan distribusi, baik yang sudah ada maupun saluran baru. Contohnya Costa Coffee, toko kopi nomor 1 di Inggris, telah menemukan rute distribusi baru menggunakan stop drive di mesin tempat-tempat dan kedai kopi di sekolahan. Yang ketiga adalah menawarkan produk inti dalam format atau versi baru. Lalu selanjutnya ada competitive strategies for market leaders. Perusahaan perlu mempraktikkan manajemen ketidakpastian. Yang pertama, siap mengambil resiko dan membuat kesalahan. Kedua, memiliki visi masa depan dan berinvestasi di dalamnya. Ketiga, memiliki kemampuan berinovasi. Yang keempat, fleksibel. Dan yang terakhir, memiliki banyak manajer yang berpikir proaktif. Lalu selanjutnya ada defensive marketing. 1. Position defense, yaitu posisi pertahanan mencakup menempati ruang pasar yang paling diinginkan dan pikiran konsumen. Lalu yang kedua ada flank defense. Meskipun mempertahankan posisi itu penting, pemimpin pasar harus juga mendirikan atau memiliki pelindung yang berfungsi melindungi serangan balasan baris. Yang ketiga ada preventive defense, yaitu sebuah manuver yang lebih agresif saat menyerang sebelum musuh mulai menyerang. Lalu ada protecting market share. Yang pertama, proactive marketing. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kita dapat menarik perbedaan antara pemasaran yang responsif, mengantisipasi pemasaran, dan pemasaran kreatif. Lalu ada expanding total market demand, yaitu ketika total pasar mengembang, perusahaan yang dominan biasanya mendapatkan yang lebih banyak. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di chapter 12 ini saya akan menjelaskan defensive marketing. Langsung aja, defensive marketing itu pada dasarnya suatu perusahaan itu harus terus mempertahankan pasar bisnisnya terhadap serangan dari pesaing-pesaing lain agar tidak dimasuki oleh pesaing lain dengan memperhatikan biaya, harga, yang dimana harga itu sesuai dengan ketertarikan para konsumen terhadap produk atau produk yang kita produksi ini. Nah, tujuannya itu bagaimana mengurangi serangan dari
para pesaing. Kan bisa aja pesaing itu menyerang dengan cara tiba-tiba masuk ke pasar dengan kualitas yang luar biasa lebih bagus daripada yang kita sudah produksi. Nah, seperti itu. Nah, dalam defensive marketing ini terdapat 6 jenis. Nah, jenis yang pertama itu position defense. Nah, position defense itu mempertahankan daerahnya agar tidak runtuh, tapi sambil mengembangkan produknya itu. Kayak misalkan contohnya itu Innova, perkembangan desain dari mobil Kijang. Mobil Kijang Innova kan berubah tuh dari yang pertama, jenis pertama, kedua, yang baru-baru ini kan. Nah, terus yang kedua itu adalah flanking defense. Flanking defense itu adalah membangun pertahanan di luar dari daerahnya. Kayak misalkan Alfamart nih. Alfamart kan mengeluarkan suatu produk kayak gula pasir, tapi labelnya itu label Alfamart, padahal Alfamart sendiri kan bukan perusahaan dari gula pasir sendiri kan. Terus yang ketiga itu preventive defense, menyerang sebelum diserang dengan cara mencari lokasi yang terbaik, mendapatkan akses yang dominan dari distributor, terus perluasan kapasitas produksi. Kayak misalkan kita memperluas kapasitas produksi kita itu dari 10 menjadi 20, itu kan menjadi perluas. Nah, itu akan membentuk suatu pertahanan dari produk yang kita produksi itu sendiri. Terus yang keempat itu counter offensive defense, jadi mengidentifikasi kelemahan dari para pesaing. Nah, contohnya itu kayak Rinso. Rinso itu kan pertama-tama itu ada semboyan mencuci sendiri menjadi mencuci tanpa dikucek. Nah, itu tuh kenapa penyebabnya? Karena dia itu menyerang dari perusahaan deterjen juga, itu Atek. Jadi Atek itu kan slogan awalnya itu mencuci dengan sedikit kucekan. Terus Rinso mengeluarkan semboyan baru mencuci tanpa dikucek. Itu kan baru tuh. Terus yang kelima itu adalah mobile defense. Jadi mobile defense itu memakai research and development untuk mengetahui tujuan atau sasaran dari perusahaan. Kayak contohnya itu penganekaragaman jenis industri yang baru. Terus yang keenam itu constructive defense. Jadi constructive defense itu mengurangi atau melepaskan daerah-daerah atau wilayah-wilayah geografis yang kira-kira ini kurang menguntungkan atau kurang baik bagi perusahaan. Tapi di sisi lain dia juga harus mencari atau memperluas memperluas daerah-daerah yang kira-kira memiliki potensi yang tinggi. Nah, supaya keuntungannya itu malah bertambah karena kita melepas yang jelek tapi kita mencari yang lebih baik. Terus memperluas pangsa pasar harus mempertimbangkan 4 hal. Nah, yang pertama itu munculnya kemungkinan tindakan provokasi terhadap tindakan antitrust dan mencari tindakan secara hukum. Terus yang kedua itu economic cost. Apa sih economic cost? Economic cost itu kan laba dikurang biaya eksplisit dan biaya implisit. Jadi bagaimana perusahaan itu tetap mempertahankan profitable-nya, terus mengurangi kira-kira tempat-tempat yang tidak berpotensi atau tidak baik untuk dijual, tapi kita harus tetap mencari peluang dari pasar yang memiliki potensi yang lebih baik. Terus yang ketiga itu bahaya melakukan kegiatan pasar yang salah, karena bisa aja kita terlalu memotong harga dari produk kita, tapi nyatanya lama-lama perusahaan kita itu tidak menguntungkan, tapi malah lama-lama rugi. Terus yang keempat itu pengaruh peningkatan pasar terhadap aktual dan persepsi. Misalnya itu kayak berakibat nanti layanan kita itu terlalu memperluas pasar, tapi kita lama-lama juga kan akan menjelekkan dari kualitas kita sendiri, atau layanan kita itu memiliki masalah, lambat laun akan memperburuk dari brand atau merek kita sendiri dan berakibat akan memunculkan suatu kerugian
jangka pendek, bahkan bisa saja jangka panjang. Terus market challenger. Jadi market challenger itu perusahaan ingin menyerang pangsa pasar lain dan memperluas pasarnya. Kayak misalkan Toyota versus General Motor. Itu kan dia saling adu-aduan. Terus AMD sama Intel atau Honda dengan Yamaha. Terus kemudian definisi, tujuan, strategi, and lawan. Jadi kita tuh harus tahu dulu strategi yang kita gunakan itu apa, lawan kita siapa, bagaimana cara menyerangnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang pertama kan menyerang pemimpin pasar atau siapa yang menguasai pasar itu secara langsung. Terus yang kedua itu mengurangi biaya atau kita melakukan PHK. Ini tuh bagaimana kita itu harus secara internal. Terus yang ketiga itu menyerang perusahaan-perusahaan kecil. Nah, keempat itu menyerang status quo. Nah, dalam strategi penyerangan itu terdapat 5 hal. Hal yang pertama itu serangan secara frontal. Artinya perusahaan menyerang kekuatan lawan daripada kelemahannya. Nah, jadi misalkan kayak perusahaan itu secara harganya, bagaimana harganya itu dikurangi, atau iklan, kita melakukan suatu iklan, tapi iklan itu langsung menyerang daripada perusahaan lain. Kayak misalkan tadi contoh di bab 11 itu contohnya kayak di sebelumnya tadi kayak apa sih, di contractive defense, contohnya misalkan Rinso Amatek. Nah, itu menyerang iklan dari sisi iklan. Terus serangan dari sisi, melakukan serangan secara geografis dan segmen pasar dengan menemukan kebutuhan konsumen. Jadi kebutuhan konsumen itu kita cari dulu, kita melakukan suatu research terhadap kondisi geografis, kita cari nah apa sih yang dibutuhkan dari konsumen, nanti kita penuhi terus. Jadi kan lama-lama produk merek-merek yang ada kita bisa kalahin karena kita terus memenuhi dari kebutuhan konsumen sendiri. Terus yang ketiga itu adalah serangan mengapung. Nah, jadi serangan mengapung itu berusaha menembus ke daerah pasar yang luas. Jadi bagaimana perusahaan ini mendapatkan daerah-daerah pasar yang luas. Terus yang keempat itu bypass attack. Bypass attack itu menjauh dari wilayah pemasaran pesaing. Kayak misalkan kita mengambil suatu tindakan atau kita mengambil tindakan dengan mencari kondisi geografis yang memiliki potensi tapi belum dikuasai oleh merek atau brand-brand lain. Terus yang kelima itu adalah serangan gerilya. Serangan gerilya itu serangan ke perusahaan pesaing yang memiliki kurang modal. Nah, perusahaan menyerang dengan cara melakukan promosi-promosi atau potongan harga yang dikuasai oleh wilayah geografis tersebut dikuasai oleh pesaing. Oke. Nama saya Zayatri Cita dengan NIM 2019-80122. Di sini saya akan menjelaskan tentang market follower strategies. Yang pertama itu adalah cloner. Cloner itu mengemulasi produk, nama, dan kemasan suatu produk, tetapi dengan sedikit variasi yang berbeda. Contohnya, barang-barang KW seperti tas KW dan sepatu-sepatu KW. Yang kedua adalah imitator. Imitator itu peniru. Dia meniru beberapa hal dari suatu barang, tetapi tetap mempertahankan diferensiasinya, mulai dari kemasan atau harga. Contohnya, KFC dan CFC. Mereka itu adalah merek yang berbeda, tetapi produknya memiliki banyak kemiripan atau kesamaan. Yang ketiga itu adopter. Adopter itu mengatasi dan memperbaiki. Jadi contohnya kayak Xiaomi. Misalnya dia ngelihat Apple, dia ngadaptasi mungkin kemampuan kamera atau chipset dari Apple, habis itu diperbaikin sama dia. Jadi mungkin Apple yang nggak terlalu cocok dipakai buat game-game berat, sama Xiaomi HP-nya, dia itu chipnya dibuat untuk game-game berat.
Selanjutnya adalah market niche strategies. Market niche strategies ini adalah sekelompok kecil dengan pangsa pasar yang kecil tetapi mempunyai kelebihan besar daripada pesaing-pesaing lainnya. Umumnya market niche ini mempunyai spesialis tertentu dan keahlian yang khusus atau keahlian yang khas di dalam pasarnya. Contohnya di US atau Amerika Serikat ada produk saus namanya Sriracha. Keunggulannya itu dia itu saus asli Thailand tetapi memiliki ciri khas rasa yang benar-benar pedas. Kemudian niche specialist roles. Yang pertama itu end user specialist. Perusahaan mengkhususkan diri dalam melayani suatu jenis pelanggan pengguna akhir. Contohnya, misalnya VAR. Dia itu menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk segmen pelanggan tertentu. Contohnya, dapat digunain pas World Cup dan pertandingan-pertandingan bola lainnya. Selanjutnya ada channel spesialis. Perusahaan mengkhususkan diri dalam melayani hanya satu saluran distribusi. Misalnya, perusahaan minuman ringan. Dia cuma mau distribusin ke suatu tempat tertentu aja. Misalnya, minimarket yang tersedia di pompa bensin. Yang selanjutnya ada job shop specialist. Perusahaan menyesuaikan produknya untuk setiap pelanggan. Habis itu ada quality price specialist. Perusahaan beroperasi pada ujung pasar berkualitas rendah atau tinggi. Misalnya berspesialisasi dalam pasar tangan berkualitas tinggi dan yang mahal. Yang kedua, service specialist. Perusahaan menawarkan satu atau lebih layanan yang tidak tersedia di perusahaan lain. Contohnya itu bank yang menerima permintaan pinjaman melalui telepon. Jadi mungkin bisa online atau mengikuti kemampuan teknologi yang ada. Selanjutnya ada geographic specialist. Perusahaan hanya menjual di wilayah lokal tertentu atau di wilayah dunia tertentu. Selanjutnya produk or product line specialist. Perusahaan hanya membawa atau menghasilkan satu lini produk atau suatu produk. Perusahaan hanya dapat memproduksi lensa untuk mikroskop. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya ada product feature specialist. Perusahaan mengkhususkan diri dalam memproduksi jenis produk atau filter produk tertentu. Contohnya, agen rental mobil yang hanya menyewakan mobil-mobil pick up untuk pengiriman barang dan lain-lain. Selanjutnya, customer size specialist. Perusahaan berkonsentrasi pada penjualan kepada pelanggan kecil atau menengah dan besar. Banyak ceruk mengkhususkan diri dalam melayani pelanggan kecil yang diabaikan oleh jurusan. Yang selanjutnya ada specific customer specialist. Perusahaan membatasi penjualannya ke satu atau ke beberapa pelanggan. Banyak perusahaan menjual seluruh output mereka ke satu perusahaan. Yang selanjutnya adalah vertical level specialist. Perusahaan mengkhususkan diri pada tingkat vertikal dari rantai nilai distribusi produksi. Perusahaan tembaga contohnya dapat berkonsentrasi untuk memproduksi tembaga mentah, komponen tembaga, ataupun tembaga yang sudah jadi. Selanjutnya adalah product life cycle marketing strategies. Pengertian untuk mengatakan bahwa suatu barang memiliki siklus hidup. Yang pertama adalah produk memiliki umur yang terbatas. Yang kedua, produk penjualan melalui berbagai tahap yang berbeda. Masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda pada setiap tahapnya. Yang ketiga, keuntungan naik dan turun pada berbagai tahap selama siklus hidup produk tersebut. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap siklus hidupnya. Produk life cycle. Kurva ini umumnya dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu introduction, growth, maturity, dan decline. Yang pertama, introduction atau pengenalan. Periode penjualan ini biasanya lambat karena produk baru dikenalkan kepada pasar. Keuntungannya juga masih belum ada atau masih dibilang sedikit. Yang kedua itu pertumbuhan atau growth. Periode peningkatan penerimaan pasar dengan cepat dan perbaikan laba secara substansial. Yang ketiga ada kematangan atau maturity. Periode di sini melambat karena pertumbuhan penjualan telah mencapai tingkat atas dan penerimaan pada pasar. Laba cenderung stabil
tetapi bisa menurun karena peningkatan persaingan. Yang keempat, penurunan atau decline. Periode saat penjualan menunjukkan arah menurun, labanya terkikis karena peningkatan persaingan. Selanjutnya adalah Common Product Life Cycle Patterns. Bisa dilihat di halaman 371, gambar yang bawah. Terdapat 3 kurva yang menjelaskan. Pertama, pola, growth, slump, and maturity. Pola pertumbuhan, kemerosotan, dan kemapanan. Biasanya menjadi ciri khas perangkat dapur kecil seperti penjualan pisau, garpu, dan lain-lain. Nomor 2, pola siklus berulang atau cycle recycle pattern, sering menjelaskan tentang penjualan obat baru. Yang ketiga adalah PLC berlekuk. Di sini penjualan melewati serangkaian siklus hidup berdasarkan penemuan karakteristik kegunaan atau pemakai produk baru. Yang selanjutnya ada style, fashion, and fad life cycles atau siklus hidup, mode, dan demam tren. Yang pertama, style adalah cara ekspresi yang bersifat dasar dan unik yang muncul dalam bidang usaha manusia. Contohnya, gaya rumah. Gaya rumah orang-orang berbeda dan pakaian tiap-tiap orang berbeda. Yang kedua, fashion atau mode adalah gaya yang diterima saat ini atau yang sedang populer. Contohnya, jeans menggambarkan tentang busana masa kini. Yang ketiga, demam atau tren adalah mode yang segera diperhatikan masyarakat, diterima dengan penuh semangat, mencapai puncak dalam waktu yang singkat dan menurun dengan sangat cepat. Contohnya, tren sandal Crocs di Indonesia. Tren sandal Crocs di Indonesia populernya sangat cepat, tetapi mengalami penurunan dengan sangat cepat pula. Yang selanjutnya ada marketing strategies, introduction stage, and the pioneer advantage. Pada tahap pengenalan ini, biasanya membutuhkan waktu untuk meluncurkan produk atau mengenalkan produk kepada para pelanggan dan mengatasi masalah teknis yang ada. Yang bisa dilakukan oleh pioneer adalah 1. Menginformasikan calon konsumen tentang produk, bisa lewat brosur, iklan, dan promosi lain-lainnya. Yang kedua, mendorong uji coba produk. Yang ketiga, distribusi yang aman, yang mudah dijangkau oleh konsumen dan terjamin keamanannya. Selanjutnya ada pioneering advantage atau keuntungan perintis pasar. Yang pertama, pelanggan baru dapat mengingat nama merek dengan mudah jika mereka merasa puas dan mereka dapat merekomendasikannya. Yang kedua, dapat menetapkan atribut khas produk yang harus dimiliki. Yang ketiga, merek biasanya mentargetkan di tengah-tengah pasar. Karena itu, merek dapat menangkap lebih banyak penggunaan dan pengguna di tengah-tengah pasar. Yang kedua, pioneering drawbacks atau kelemahan perintis pasar. Karena perintis pasar biasanya memulai dari awal, maka imitators atau peniru dapat melampaui innovator atau pencipta produk awal tersebut. Yang kedua, begitu kepemimpinan hilang dari perintis pasar tersebut, biasanya jarang didapat atau dipulihkan kembali leadership-nya. Sekian materi yang saya jelaskan. Materi yang selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya adalah pioneering drawbacks. Itu ada perintis yaitu Baumer, yaitu Apple, Nescafe, terus Reynolds, dan Osborne yang merupakan pelopor pasar yang disusul dengan pendatang kemudian. Stephen mempelajari studi tentang industri bahwa peniru dapat melampaui inovator. Dia menemukan kegagalan dari perintis yang disebabkan oleh bahan produksi baru yang kasar, juga penempatan produk yang tidak sesuai, pengembangan produk yang menghabiskan sumber daya inovator, dan sumber daya yang tidak dapat mengalahkan perusahaan besar. Selanjutnya ada gaining a pioneering advantage.
Tellis and Golder mengidentifikasi ada 5 faktor yang menopang kepemimpinan jangka panjang. Yang pertama itu visi pasar massal, yang kedua ketekunan, yang ketiga itu komitmen keuangan, yang keempat inovasi tanpa henti, yang keempat itu leverage aset. Perusahaan itu harus hati-hati dalam merancang dan mengeluarkan produk yang akan diluncurkan. Ada satu studi yang menemukan bahwa perusahaan menyadari manfaat dari bergerak cepat. Yang pertama itu penggerak pertama di pasar besar, yang kedua itu didirikan hambatan pesaing yang baru, yang ketiga itu secara langsung mengendalikan elemen-elemen yang diperlukan untuk memulai perusahaan. Pelopor harus bisa memvisualisasikan produk yang bisa dimasuki pasar atau tidak. Pada gambar 12.8, pelopor harus menganalisa potensi keuntungan secara tunggal dan secara bersama-sama, dan harus memutuskan jalur ekspansi pasar apa yang akan dipilih. Pada gambar 12.8, pertama memasuki pasar produk di P1 dan M1, kemudian pindah ke P2 dan M2, dan kemudian persaingan mengembangkan produk kedua untuk pasar kedua P2 M2, lalu kedua produk kembali ke pasar pertama P2 M1 dan meluncurkan produk ketiga untuk pasar pertama yaitu P3 M1. Jika rencana ini berhasil, perusahaan akan memiliki bagian yang baik dari dua segmen pertama, melayani masing-masing 2 atau 3 produk. Strategi pemasaran yang pertama itu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan itu ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Untuk mempertahankan peningkatan penjualan pasar, perusahaan melakukan cara dengan meningkatkan kualitas, menambahkan fitur dan gaya, terus menambahkan model baru dalam produk, memasuki segmen pasar baru, meningkatkan saluran distribusi, dan memasuki saluran distribusi baru. Perusahaan juga berusaha untuk bergeser dari komunikasi percobaan ke komunikasi preferensi. Perusahaan juga menurunkan harga untuk menarik pelanggan. Dengan mengeluarkan uang untuk peningkatan kualitas, untuk promosi dan distribusi, perusahaan menangkap dominan posisi. Strategi pemasaran yang kedua itu tahap kematangan, di mana pertumbuhannya mulai melambat dan produk mengalami tahap kematangan yang relatif. Tahap kematangan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama pertumbuhannya itu mulai melambat, terus tidak adanya saluran distribusi yang baru, lalu banyaknya kompetitif baru yang masuk. Yang kedua itu fase kematangan, di mana penjualan per kapitanya itu merata karena adanya penjenuhan pasar, karena sebagian besar konsumennya sudah mencoba produk, dan masa depannya tergantung pada pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Tahap ketiga itu kematangan yang membusuk. Itu penjualannya mulai menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Ada 3 cara mengubah arah merek. Yang pertama modifikasi pasar, modifikasi produk, dan modifikasi pemasaran. Modifikasi pasar adalah perusahaan berusaha mencoba memperluas pasar untuk produk yang sudah matang dengan bekerja sama. Yang kedua itu modifikasi produk dengan merangsang penjualan, meningkatkan kualitas, gaya, fitur. Nah, dengan adanya peningkatan kualitas itu meningkatkan fungsional, yang berarti meluncurkan produk baru dan lebih baik.
menghilangkan produk lemah. Selain tidak menguntungkan, produk yang lemah mengkonsumsi waktu manajemen yang tidak profesional, memerlukan penyesuaian harga inventaris yang sering, menimbulkan pengaturan mahal untuk apa yang biasanya berjalan dalam waktu singkat, menarik perhatian iklan dan tenaga penjualan yang lebih baik digunakan untuk membuat produk yang sehat lebih menguntungkan dan memberikan bayangan negatif pada citra perusahaan. Strategi yang tepat juga tergantung pada daya tarik relatif industri dan kekuatan kompetitif perusahaan di dalamnya. Perusahaan dalam industri yang tidak menarik yang memiliki keuntungan kompetitif harus mempertimbangkan penyesuaian secara selektif. Perusahaan dalam industri yang menarik yang memiliki kekuatan kompetitif harus mempertimbangkan dan memperkuat investasinya. Di sini ada harvesting dan divestasi. Strategi untuk panen dan divestasi sangat berbeda. Harvesting panggilan untuk secara bertahap mengurangi biaya produk atau bisnis sambil mencoba mempertahankan penjualan. Terus ada bukti konsep siklus produk. Konsep PLC membentuk pemasaran menafsirkan dinamika produk dan pasar, melainkan perencanaan dan kontrol dan lakukan peramalan. Penelitian lain oleh Golder dan Tellis dari 30 kategori menemukan nomor temuan menarik tentang PLC. Yang pertama itu daya tahan konsumen baru menunjukkan lepas landas yang berbeda. Setelah itu penjualan meningkat sekitar 45% setahun. Tetapi mereka juga menunjukkan penurunan yang jelas ketika penjualan menurun sekitar 5% setahun. Yang kedua, perlambatan terjadi pada penetrasi rata-rata 34%, jauh sebelum sebagian besar rumah tangga memiliki produk baru. Yang ketiga, tahap pertumbuhan berlangsung sedikit lebih dari 8 tahun dan tampaknya tidak memendak seiring waktu. Terus yang keempat, kaskade informasi apa? Arti orang lebih cenderung untuk mengadopsi dari waktu ke waktu jika orang lain sudah membuat evaluasi produk yang cermat. Salah satu implikasinya adalah bahwa kategori produk dengan penjualan besar meningkatkan pada lepas landas cenderung mengalami penurunan penjualan yang lebih besar saat melambat. Terus ada kritik konsep siklus hidup produk, yaitu teori PLC memberikan bagian dari kritik yang mengklaim pola siklus hidup terlalu bervariasi dalam bentuk dan lamanya untuk digeneralisasi bahwa pemasar jarang dapat mengetahui pada tahap apa produk mereka berada. Pola PLC adalah hasil pemenuhan sendiri dari strategi pemasaran dan bahwa pemasaran yang terampil sebenarnya bisa mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Terus ada evaluasi pasar. Karena PLC berfokus pada apa yang terjadi pada produk atau merek tertentu daripada pasar keseluruhan, ini menghasilkan gambar yang berorientasi pada produk daripada gambar yang berorientasi pasar. Perusahaan juga perlu memvisualisasikan pasar jalur evolusi karena dipengaruhi oleh kebutuhan baru, pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan lainnya, dan ubah posisi produk dan merek untuk mengimbangi. Seperti halnya produk pasar berkembang melalui 4 tahap, yaitu kemunculan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Pertimbangkan evolusi pasar. Pemasaran dalam ekonomi pertumbuhan lambat. Meskipun berkurangnya dana untuk program pemasaran dan tekanan kuat untuk membenarkan sebagian biaya yang efektif, beberapa pemasar tetap bertahan atau bahkan berkembang di masa ekonomi yang sulit. Berikut adalah 5 pedoman yang meningkatkan peluang keberhasilan pemasaran dalam ekonomi yang pertumbuhannya lambat. Terus ada jelajahi keuntungan dari peningkatan investasi. 40 tahun bukti menunjukkan bahwa mereka yang mau berinvestasi
Selama resesi, rata-rata meningkatkan kekayaan mereka lebih dari mereka yang mengurangi. Pemasaran harus mempertimbangkan potensi peningkatan investasi untuk mengeksploitasi keunggulan pasar seperti produk baru yang menarik, saingan yang melemah, atau target pasar yang diabaikan untuk dikembangkan. Terus ada dapat lebih dekat dengan pelanggan. Konsumen dengan penghasilan yang sesuai mungkin mengubah apa yang mereka inginkan dan di mana dan bagaimana mereka belanja. Periode penurunan atau pertumbuhan yang lambat merupakan kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi tentang apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan para konsumen, khususnya dasar loyal yang menghasilkan manfaat yang begitu besar. Terus ada tinjauan alokasi. Pertumbuhan melambat memberikan kesempatan bagi pemasar untuk meninjau pengeluaran mereka, membuat opsi baru yang menjanjikan dan menghilangkan cash cow jika mereka tidak memberikan hasil. Ini bisa menjadi saat yang tepat untuk bereksperimen. Memasukkan proposisi nilai yang paling memikat, berfokus besar pada pengurangan harga dan diskon dapat merusak ekuitas merek jangka panjang dan integritas harga. Pemasar harus meningkatkan dan mengomunikasikan dengan jelas nilai merek mereka, menyampaikan semua keuangan, logistik, dan manfaat psikolog. Penawaran merek dan produk fine tune. Pemasaran dapat meninjau portofolio produk dan arsitektur merek untuk mengkonfirmasi bahwa merek dan submerek jelas dibedakan, ditargetkan, dan didukung berdasarkan prospek mereka. Merek-merek mewah dapat memanfaatkan merek atau submerek yang lebih murah dalam portofolio merek.